ibaratnya gini loh, kalau suami istri ada yang namanya mantan, ya Iya, kan? Tapi kalau anak itu nggak ada yang namanya mantan. nggak ada. Oke bro bos, balik lagi di channel Cufider di segmen terkece, terhits, terkonkret, termual gagal gitu kan ya. Aduh, di mana lagi kalau bukan di segmen curhat slow? Kenapa? Karena kalian mau curhat, gua dengerin, mau slow, gua temenin. Gitu. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Sehat selalu ya? Iya, gua tahu gua jarang upload. Kenapa, Bang? Gak ada bintang tamu? Bukan gitu, Bro Bos. Jadi kalau misalkan di segmen curhat slow itu disortir dulu. Kalau misalkan temanya nih nggak konkret, gua males. Berhubung temanya kali ini konkret banget gitu ya. Relate gitu loh ya. Mungkin lo semua pernah ngalamin atau lagi dialamin saat ini. Asik. Tapi alasannya nggak gitu juga sih. Alasannya tuh gue lagi buat studio baru ya dan konten terbaru gitu. Penasaran? Enggak? Ya elah, penasaran dong pastinya ya kan tuh. Nih, gue kasih teasernya. Oke bro bos, balik lagi di channel Cufider di segmen terbaru, terkece, terkeren, terkonkret gitu kan ya. Dimana lagi sih kalau bukan di segmen ngacer. Gimana bro bos teasernya? Hah? Penasaran dong apaan sih isinya bang? Iya udah. Jadi buat lo semua yang suka gitu, lo tinggal subrek aja gitu ya channel Cufider gitu. Kalau belum subrek berarti lo nggak konkret gitu. Ya udahlah bro bos, tanpa berlama-lama lagi dan berbasa-basi madam. Lo tahu dong madam, matang nggak, busuk nggak gitu. Kalau nggak tahu nanti lo tinggal cari aja di Google ya. Jadi kali ini bro bos, gua lagi sama saudara gua. Akhirnya dia itu mau ibaratnya sharing-sharing pengalamannya ya kan, bisa curhat juga di sini ya kan. Pastinya gua tuh jadi pendengar yang baik dan budiman. Jadi kehidupan lah ya, yang relate-relate aja yang dibahas gitu. Oke. Ih, penasaran nungguin ya. Ya udahlah nih. Gua lagi sama Yohan. Gimana kabarnya Yohan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi gini Alhamdulillah. bro bos, dia itu saudara gua ya, saudara kandung gua gitu. Jadi dia ngelihat konten-konten gua gitu ya, akhirnya berfaedah sedikit ya, meskipun gak banyak gitu. Jadi pengen ya berbagi pengalaman aja gitu. Kenapa sih tumben-tumbenan nih ngabarin curhat slow? Biasanya enggak gitu. Ada apa sih? Coba ceritain. Enggak sih, cuma pengen sharing aja. Iya. Kan waktunya juga lagi apa namanya? Lagi sama-sama bisa gitu. Iya Jadi ya bener udah lagi kesini. free ya. Iya. Heeh. Iya. Apa cerita apa sih, keluh kesah apa sih yang lo pengen kasih tahu nih apa gitu loh? Apa ya? Maunya apa? Maunya Cupid apa? Jadi Tentang apa? pengalaman hidup lu nih kenapa Mm-mm. gitu loh. Pasti kan yang namanya kehidupan ya bro bos ya, Mm-mm. pasti selalu ada masalah gitu kan. Masalahnya apa sih gitu? Yang mau di sharing yang mana nih? Yang mana Cupid. ya? Yang mana Yang nih? mana kira-kira? Yang Soalnya mana? perjalanannya panjang banget kan. Iya Kalau benar. saya kalau yang mau ditanya masalah rumah tangga ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Oke. Saya kan udah divorce ya, udah cerai gitu. Oke. Iya bro bos ya. Iya. Nah ini kenapa lo memilih bercerai gitu loh? Ya cerai bukan pilihan sih sebenarnya, Iya. nggak baik gitu ya. Heeh. Tapi kalau memang nggak nyaman lagi, kita Iya. nggak bisa apa namanya rumah tangga yang bikin nyaman, sakinah mawaddah warahmah ya buat apa? Gitu. Oh, penyebab utamanya apa sih gitu? Buat kawan-kawan Mm-mm. Cufider yang nggak tahu ya Mm-mm. kalau misalkan dalam suatu hubungan itu kan emang sih yang namanya Mm-mm. perceraian itu kan kita nggak mau nih. Nggak mau. Penyebab utamanya tuh apa sih gitu? Banyak faktor sih, tapi kalau untuk saya, Oh, masalah saya sih ya, pertama ya, eee, nggak cocok sama sekali. nah kenapa sih kalau misalkan emang nggak suka di awal, kok bisa Mhm. sampai menikah gitu loh? Kita juga nggak tahu ya, yang Ah, namanya jodoh itu, ya udah jalurnya begitu aja, oh, gitu loh. apa nggak sadar gitu loh? Apa kena Buk hipnotis gitu? Gimana ya? bukan nggak sadar, jadi awalnya begini, ketika dia datang lamar kan, oh iya, cowok baik dong, Oh, artinya cowok baik ketika dia melamar sama orang tua, ya oke. kan, ada keberanian. Oke, Oh, saya positive thinking aja, saya juga pernah kenal sebelumnya kan. iya. Tapi udah lama sekali tidak kontak, saya juga feel banget sama orang kayak begitu, nggak Oh, suka gitu. Saya iya. tuh sukanya sama cowok pinter, Oh, cowok yang punya
apa namanya, Attitude yang mapan, tinggi, attitude baik gitu. Cuma ya udahlah mungkin ini jodohnya gitu. Ini yang mau ngelamar kan gitu. Oke. Oke, ya udah oke. Tapi saya bilang, "Kerja nggak?" gitu. Terus Mhm. nanti nafkahin nggak gitu kan. Oke Iya. dia sanggup-sanggup kerja dan dia bilang sanggup-sanggup gitu kan. Oke. Ya oke. Akhirnya dipermudah tuh untuk apa namanya, kita bikin resepsi lah ya, Iya, resepsi resepsi untuk segala segala macam. macam catering, untuk apa namanya, belandongan dan segala macam gitu ya. Ya. Oke, lalu, ya udah kamu yang ini, saya uang untuk ini gitu loh ya. Oke, di Jadi part-part ya. dibagi gitu ya. Oke, tapi akhirnya tuh ya udah untuk apa, misalkan undangan, talangin dulu uang aku, terus untuk apa, talangin dulu uang aku, terus, apa namanya, catering, catering, oke segini ya dengan jumlah sekian gitu Iya. undangan. Nih uang kamu dulu talangin, kok talangin mulu? Akhirnya, bicara sama orang tuanya kan, ya udah oke bapaknya bilang, "Oke," dia bilang gitu, "oke ACC," tapi itu pun tidak semua, oke saya masih bantu kan, tapi itu tuh apa namanya, itu juga nggak dia semua kasihin ke saya, enggak. Oh. Kayaknya dia tuh apa, beli handphone dia yang baru loh, buat handphone dia yang baru, jadi itu dikurangi sama dia. Jadi, misalkan, kita ngundang berapa dikurangi sama dia, nggak bisa dong, sedangkan undangan udah disebar, dia udah nyebar undangan duluan. Oh, di Gitu, nggak bisa. Jadi awalnya. saya lagi nombokin kan, gitu loh. Itu aja udah, ini orang jengkelin banget kan. Itu aja Iya, udah ngejengkelin benar. tingkat dewa sebenarnya kan. Ini oke lah, oke ini mungkin cobaan nggak apa-apa lah gitu. Iya, benar. Tapi sesudah menikah nih, akhirnya sesudah menikah nih resmi nih ya, udah resmi nikah. Gue tuh sampai bilang gini, lo sekarang udah nikah nih, mau cerai gue gituin, sampai gitu. Anjing. Gue gitu saking kesel tingkat dewa, dia tuh apa sih gitu. Kok bisa gitu sih? Oke. Oke, soalnya gini loh, orang tua udah nyebar, malu dong kalau misalkan nggak lanjut ini malu. Oke, lo maunya begitu, lanjut, harus lanjut, lo harus nikah gitu kan, kita harus nikah nih, udah langsung harus nikah nih kalau kayak gini, orang udah disebar undangan gimana dong? Iya sih benar. Iya kan? Jadi gini Bro Bos, ada trik yang seperti itu ya ternyata. Jadi dia tuh memang undangan dulu, abis itu disebar gitu. Itu dulu Oke. baru dia izin sama orang tuanya. Oh. Itu dulu undangan dulu loh, saya juga bingung. Ini harusnya kan ke orang tua dulu, iya kan? Ada tahapannya. Dan satu lagi ketika itu udah nikah nih ya, ternyata dia tuh nggak bekerja. Nggak mau kerja atau nggak bekerja Nggak nih? bekerja. Saya waktu itu kan diantar di tempat kerjanya itu. Ini lo kantornya ini, gitu. Betul. Tapi ternyata tidak di situ. Oh, jadi Tidak buat di tameng situ, doang ya? Iya. Dan ada orang-orang di situ tuh emang ya saya nggak tahu kongkolingkong apa bagaimana. Gitu. Oh, Tapi bisa aja disetting nggak gitu, ngerti. bisa. Tapi kita kan nggak tahu ya. Itu pun masih saya maafin, is okay lah gitu, is Oh. okay, nggak apa-apa. Ya udah terjadi juga gitu. Dan apa namanya, kebetulan udah beberapa lama kan kita hamil, saya hamil. Iya. Pas saya hamil, itu 1 bulan, 2 bulan tuh kayaknya udah mulai ngerasa morning sickness ya, mules Iya. apa namanya, muntah. Dan dari situ tuh saya udah nyium-nyium, kayak saya nggak suka, kayak ilfil lagi gitu, kayak sebelum saya ketemu dia lagi gitu, sebelum ketemu dia pas dia ngelamar, perasaannya seperti itu, nggak suka, jadi Nggak suka sama sekali. nggak suka sama sekali. Mungkin- Saya juga nggak tahu kenapa, Ya mungkin sadar gitu atau gimana ya? nggak ngerti. Gimana Bro Bos? Menurut lo, jadi awalnya nggak suka, terus bisa suka gitu kan setelah hamil, malah ada feel nggak suka gitu. Setelah pas hamil tuh saya nggak suka, nggak tahu kenapa, kayak nyium dia bau, padahal dia nggak bau sama sekali, enggak. Iya, Saya iya. juga ngerasa bersalah di situ, tapi saya juga nggak tahu kenapa saya tidak suka gitu. Nggak suka deket-deket dia, nggak suka. Iya sih, apa itu efek ngidam atau gimana? Nggak ngerti. Iya sih bisa jadi ya. Tapi oke kan gue dateng nih di nikahan ya kan, masa iya nggak dateng ya kan? Dateng dan di awal nih yang bikin gue ngeri ya sebenarnya, makanya mau gue sampein juga nih ke lo ya. Pas ijab kabul lo ngerasa nggak sih diulang sampai 5 kali ke atas? Iya, mungkin nggak tahu ya. Karena dia tipikal orang yang meremehkan, itu gampang banget. Akad nikah tuh sedikit banget kan, Iya. sedikit banget. Ituin dong, apalin gitu. Heeh. Ya udah gampang-gampang. Karena memang sedikit kan. Tetapi pada kenyataannya kan enggak gitu. Iya sih. Akad Nah. nikah sedikit banget kan ucapannya juga. Betul. Betul ya Bro Bos. Jadi misalkan nih lu mau nikah gitu kan, itu kan sakral ya. Sakral. Sakral. Ibaratnya ijab kabul itu
sesuatu yang sakral diucapkan oleh pria untuk wanitanya. Dan di sini gua udah berpikir tuh, ya entah mitos ataupun apa ya, cuma gua berpikirnya kok bisa sampai mengulang 5 kali ke atas. Nah dari situ aja gue udah berpikir nih panjang apa enggak. Gue nggak tahu ya, yang namanya jodoh kan ya. Siapa tahu kepelicut gitu atau sambil makan permen karet, enggak dong ya kan. Tapi di situ hati-hati ya bro bos ya. Gue kasih saran nih buat lulu semua yang menikah dan ijab kabulnya belepotan sampai 5 kali ke atas. Itu menurut gue disclaimer diri gue dulu deh ya. Itu mendingan jangan dilanjut gitu loh ya. Tapi kan udah nyebar undangan, gak enak kan gitu ya. Jadi pertimbangannya seperti itu ya. Iya. Tapi kalau menurut gua pribadi, kalau misalkan kayak begitu, mending dikat deh. Ada feel-feel seperti itu kalau menurut gua ya. Iya. Tapi setelah lo berpikir, udahlah, akhirnya berjalan nih, ya kan, berjalan dan sampai lo memiliki anak, ya kan. Nah setelah memiliki anak, terus lo minta cerai, kayak gimana tuh? Sebelum ini ya, maksudnya sesudah pas hamil itu kan kita saya udah ilfil ya. Iya. Udah ilfil, kayaknya mending pisah ranjang deh gitu. Oh. Mending pisah ranjang, ya udah. Tapi kan dia nggak mau, dia tidak mencoba memahami istrinya yang sedang hamil kan, gitu. Iya. Mohon maaf kalau saya salah sih, saya mohon maaf banget, soalnya takut banget kalau nyakitin hati orang tuh saya paling takut. Iya. Karena apa? Ngaruh ke rezeki. Betul. Iya, ngaruh ke rezeki. Tapi ini kan buat pelajaran ya kan? Buat pelajaran, ibaratnya entah orang-orang di luar sana ada yang pernah mengalami hal seperti ini, ya kan? Kasih pelajarannya tuh apa gitu loh, dari cerminan di posisi lu gitu. Pelajarannya banyak ya, kalau untuk saya pribadi sih pelajarannya banyak. Pendewasaan diri saya sekarang, pokoknya banyak banget hal-hal yang positif kalau kita mau ambil gitu. Jadi setelah itu lu memilih bercerai itu ketika hamil atau gimana? Hamil sih nggak mikir cerai enggak, cuma pisah iya gitu, karena saya udah nggak nyaman gitu loh, nggak kan sama sekali. Jadi ya saya juga salah di situ ya, karena sebagai istri kan harusnya melayani ya. Betul. Tapi nggak bisa deket aja tuh kayaknya. Jadi sampai sholat tuh, ya Allah dia jangan pulang dulu sih gitu, sampai pas dia keluar sampai jangan pulang dulu sih, nggak bisa senyum. Kok bisa gitu ya? Nggak ngerti, nggak bisa senyum pokoknya. Pas dia nggak ada, mungkin orang lain pikir saya sedih. No, saya happy banget. Itu saya tuh seneng gitu. Ketika dia nggak ada tuh seneng. Kalau orang mikir sedih, kasihan ya orang hamil, enggak loh gitu. Malah lu berpikirnya seneng gitu, bebas dari dia gitu ya. Gimana sih ya? Gue juga nggak ngerti. Gue juga sempat bilang, ya Allah, kenapa saya kayak gini ya gitu tuh. Saya juga ngerasa salah, ini suami saya gitu. Tapi kok saya begini gitu. Setelah lu bercerai, ya kan? Dan impact-nya nih apa sih? Semua orang kan nggak pengen namanya perceraian ya. Sesudah bercerai resminya sih pas anak usia 4 tahun. Jadi pas saya urus itu, karena memang nggak mikir untuk ngurus-ngurus itu, nggak mikir gitu. Ya udah jalanin aja dulu gitu. Kok saya happy sama anak saya ngurusin anak saya itu udah gitu. Cuma ketika anak saya udah 4 tahun, artinya sudah besar kan. Selama 4 tahun itu ada komunikasi nggak? Nggak ada. Cuma saya pernah dikirim sama orang, lihat di media sosialnya dia majang foto saya pas lagi hamil, terus majang foto anak saya pas masih bayi gitu ya. Gitu. Tapi ada nggak sih ibaratnya? Dia datang gitu. Pas dia umur 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Di bawah, dia nggak berani ke atas. Jadi pas saya keluar kamar, dia cuma manggil Yohan gitu. Manggil dari jauh tapi nggak berani masuk gitu ya. Masuk. Setelah itu udah nggak ada kabar lagi gitu. Enggak, karena saya pikir ya buat apa? Nafkahin enggak selama hamil, ya kan? Terus pas lahiran juga kan saya sendiri. Lahiran kan biaya sendiri gitu ya. Terus lu mau ngapain? Datang mau ngapain? Tapi itu posisi udah bercerai? Belum lah. Saya belum bercerai resmi itu, jadi pisah udah. Pisah ranjang udah, tapi bercerai resmi itu ketika Cila anak saya usia 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Berarti prosesnya panjang ya? Padahal enggak, karena saya nggak pikir. Jadi kita masing-masing aja. Udah masing-masing, saya tidak dinafkahi, dia juga terserah sama siapa, saya juga Oke, berarti gitu. Pernah nggak mantan lu nih punya etikat baik, datang gitu, nafkain lah? Nggak sama sekali? Nggak pernah. Masa sih?
nggak tahu saya kenapa jiwa kebapaannya tidak ada gitu ya. Kalau sama istri tidak menafkahi, saya tidak masalah, ya kan. Betul. Tetapi kalau dia punya jiwa kebapaan, seharusnya punya atau tidak punya berjuang. Karena saya pun demikian kan. Saya oke, kalau ada tabungan itu kayak nyaman. Iya. Tapi ketika saya nggak ada tabungan, saya berjuang supaya anak saya bisa tetap hidup dengan layak. Betul. Gila. Kenapa jiwa kebapaan? Saya speechless kalau darah daging sendiri gitu ya. Iyalah. Speechless, mau ngomong apa tuh udah nggak tahu mesti ngomong apa gitu. Iya kan ibaratnya gini loh. Kalau suami istri ada yang namanya mantan, Iya. ya kan? Tapi kalau anak itu nggak ada yang namanya mantan. Nggak ada. Nggak ada yang namanya mantan Nggak anak ya Bro Bos ya. Jadi buat lulu semua nih para suami yang sudah bercerai gitu ya. Alangkah baiknya lu tuh menafkahi anak lu sendiri gitu. Ya. Kalau misalkan lu nggak punya sedikit, lu masih ngerokok tapi itu namanya lu masih punya ya Bro Bos ya. Lu nggak usah nafkain istri lu, mantan lu dah nggak usah ya, nggak ya. usah. Tapi lu nafkain anak lu sendiri gitu. Darah Gimana? daging loh, darah daging loh. Gimana menurut kawan-kawan Cipider? Lu bisa komen di bawah kalau misalkan ada nih mantan suami yang tidak menafkahi anaknya sendiri. Padahal saya nikah ini resmi Betul. atas izin kedua orang tua saya, orang tua dia. Betul. Iya kan? Heeh. Tapi kenapa anak saya tidak dinafkahin? Saya nikah resmi dicatat di negara kan? Iya. Iya, bingung aja gitu. Ya itu balik lagi sih sama orang yang punya otak dan polo gitu ya. Gimana Bro Bos? Hah? Kalau nggak punya otak dan polo ya udah gitu loh ya, skip aja gitu. Kalau awal-awal ngenafkain is okay. Mungkin nggak punya uang. Saya juga tahu kalau nggak punya uang apa yang mau dia kasih gitu ya. Betul. Oke. Tapi selama 6 tahun, anak saya mau 6 tahun nih. Iya. Selama 6 tahun itu nggak ada sepeser pun dia kasih, berarti kan dia tidak punya jiwa kebapaan. Ya kan? Artinya Itu sih bukan dia namanya tidak punya. Etikat baiknya nggak Nggak ada. ada. Karena ya itu, kalau misalkan saya nih, oke, saya nggak punya uang nih. Iya. Saya tapi saya berjuang mati-matian supaya anak saya tetap kehidupannya baik gitu. Iya tercukupi lah. Terpenuhi. Iya, jadi ya bukan alasan, kalau tidak punya bukan alasan ternyata. Iya. Bukan alasan. Kalau kita Itu bisa niat. memperjuangkan. Itu niat, berarti dia tidak pernah berjuang. Ya kan? Jadi keputusan saya untuk bercerai sama dia itu sesuatu yang amat sangat benar. Oke. Ya kan? Ya menurut Gitu, lo. menurut gue, Ya. menurut gue. Karena kalaupun dilanjut jangan alasan untuk anak, karena banyak juga ada orang yang dilanjut alasannya anak tapi dia ribut aja. Itu malah psikologi anak tuh rusak. Benar. Ya, Jadi kalau sekarang anak saya happy, lihat dong, gila perkembangannya kayak apa. Iya kan? Dia happy loh. Dia nggak pernah nanyain yang papahnya. Mungkin kalau orang yang nanya papahnya minta duit. Kalau sekarang kan ibunya alhamdulillah gitu ya. Terus saudara-saudaranya itu pada sayang semua kan Oke, sama berarti Dede. lu ini selama 4 tahun jadi bapak dan ibu untuk anak lu ya. Sampai saat ini dong. Sampai saat ini ya. Udah happy aja sama Cila. Kalau misalkan ada yang datang itu harusnya lebih happy. Betul. Lebih bisa jadi andalan saya gitu. Karena saya kan nggak ada yang bisa saya andalkan gitu. Saya pengen punya suami yang bertanggung jawab yang bisa diandalkan. Gitu loh. Betul. Jadi buat kawan-kawan Cipider, enggak juga sih, jangan dipromoin dong. Nih saudara gua anjir. Sekarang kan nih lu udah mengalami pengalaman yang benar-benar berarti banget dan orang lain juga nggak pengen gitu kan. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena tidak mudah jadi single parent, nggak mudah sama sekali, nggak mudah. Betul. Nggak mudah. Bayangin aja ya, yang cowok aja kan belum tentu bisa ngurus anak kerja sambil ngurus anak. Iya. Iya kan? Gimana cewek? Gimana cewek? Iya sih bener ya. Aduh, tapi gimana ya? Ini gue mah masih pengen. Oke gini deh. Pesan lo apa sih kalau misalkan buat mantan lo nih? Apa pesan lo gitu? Siapa tahu nonton nih mantan lo nih. Ya pesannya sadar aja sih. Sadar kalau punya kewajiban. Kalau punya anak, itu anak kandung loh gitu. Kamu Iya. punya kewajiban loh gitu. Itu Bener. aja sih. Pesannya jadi tanggung jawab lu tuh masih punya kewajiban Ya, gitu ya. Ibaratnya ya. anak lo aja deh gitu ya. Jangan lihat sayanya gitu. Apapun permasalahan di antara kita, siapapun misalkan yang salah, Iya. anak tetap anak. Iya Gitu. benar. Enggak ada yang namanya mantan Nggak anak. ada yang namanya mantan Jadi anak. lu ada nggak ada, yang penting lu bisa memperjuangkan itu dan lu pasti ada sih. Karena
setiap sesuatu yang diperjuangkan itu pasti Pasti membuahkan hasil. Pasti ada jalannya. Betul. Pasti. Pasti ada jalannya dan Pasti ada ibaratnya jalannya. tergantung etikat baik lu. Ya, Iya kan? iya. Kalau misalkan Karena lu saya pernah tuh sekali-kalinya saya nggak pernah minta ya, nggak pernah Iya. minta sama dia sama sekali enggak. Tapi waktu itu saya pernah sekali-kalinya minta pas Cila mau sekolah. Iya. Sebenarnya saya juga ada ya untuk sekolah Cila doang. Oke, gitu. wanti-wanti lah. Nggak wanti-wanti juga, cuma pengen dia ada etikat baik nggak sih? Ini Oke. saya kasih kesempatan saya Ngetes. kasih kesempatan kamu untuk bisa kamu mungkin dia malu kalau misalkan mau ngasih malu. Oke, Iya. saya duluan nih. Anak saya mau sekolah gitu. Iya. Sebenarnya kan sekolah doang mah kecil lah ya, sekolah gitu doang gitu. Cuma ya nggak ada sama sekali. Udah di WA begitu juga nggak ada gitu. Nggak ada Tapi di etikat Instagram baiknya. tuh saya juga jarang ngikutin karena memang sudah tidak berteman juga. Ada tuh ya dia yang inin foto-foto uang gitu. Oh, Pamer. flexing namanya flexing ya, Bro Bos ya. Flexing. Jadi ya udahlah. Mohon maaf loh. Mohon maaf ini. Mohon maaf banget. Iya sih sebenarnya gini loh ya. Ini nih untuk ibaratnya lo kan yang namanya curhat dipendam terus gitu kan. Mendingan lo Enggak. Saya nggak pernah mendem curhat saya. Saya selalu curhat paling nyaman adalah ketika saya sholat. Udah. betul Itu udah ada solusi banget deh. Ketika Betul. dibanding saya curhat sama orang-orang. orang Iya. yang belum tentu ngasih solusi, cuma kepo doang. Saya lebih Betul. baik itu aja. Iya benar. Gitu. Tapi Jadi kalau ini kan podcast ya lain ya. beda. Kalau ini isinya nih untuk menyampaikan dan memberitahu teman-teman di luar sana. Iya. Siapa tahu sama gitu keadaannya Sama. nih. Dilemanya sama dan kita ini harus mencari solusi gitu. Iya kan? Solusinya ya menyampaikan dengan cara seperti ini. Iya kan? Biar lu tuh ngelihat gitu loh ya. Jadi pada intinya gini Bro Bos, kalau misalkan lu sebagai laki-laki dan memiliki mantan istri ya, dan lu memiliki anak nih, kalau udah punya anak lo, kalau nggak punya anak ya bodo amat lah, nggak usah lo nafkain mantan bini lo, nggak masalah dah, itu menurut gua ya. Kalau misalkan lu udah punya anak nih, lu tuh harusnya menafkahi anak lu gitu. Dengan cara apa? Lu malu nih, lu malu nemuin mantan bini lu transfer aja, nggak tahu nomor rekeningnya, nanya ya. Masih kaku aja sih kayak jemuran. Aduh, gimana? Komen aja lah Bro Bos lah. Gedek gua anjir. Jadi gini, oke sekarang itu sudah lo sampaikan nih ya sama mantan lo nih. Semoga mantan lo tuh berpikir gitu loh dengan kepala jernih ya. Kita kan selalu mengambil solusi gitu. Solusinya emang seperti itu kewajibannya. Tapi tadi satu lagi yang mau saya sampaikan juga gitu Oke, ya. sampaikan. Apapun kondisi kita tuh kita harus sertakin Tuhan aja gitu. Karena kita nggak bisa pegangan sama siapa-siapa kan. Betul. Tuh andalin Tuhan aja. Kadang-kadang orang insecure banget kan kalau misalkan kita nggak punya, misalkan kita lagi nggak punya uang, terus nggak punya suami, insecure kan, kita khawatir anak kita ngapain. Nggak usah begitu kalau hidup gitu. Udah andalin Tuhan aja, Tuhan mampu kok rubah. Bener. Tuhan mampu merubah nasib seseorang. Percaya aja nanti ada jalannya sendiri. Kita nggak tahu jalannya kayak apa, nanti akan ada jalannya sendiri gitu. Yang penting nggak usah khawatir deh, khawatir tuh bisikan setan doang gitu. Oke, berarti kita harus selalu berpikir positif ya. Yep. Poinnya. Kriteria cowok baik menurut lo tuh seperti apa? Nggak kayak yang lama dong. Nggak dong. Tentu Oh, seperti yang Oke. bertanggung jawab Iya sih. dan bisa diandalkan. Bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Diandelinya seperti apa nih? Saya ini kan anak yatim ya dari kecil. Saya nggak punya sosok laki-laki yang Mengayomi. ya mengayomi. Aduh, ya pokoknya intinya yang bisa diandalkan. Jadi laki-laki itu harus lebih kalau saya harus lebih dari saya. Gitu. Kalau saya bisa cari uang ya dia juga harusnya bisa cari uang dong. Betul. Gitu. Ya bisa menafkahi, bertanggung jawab, bisa diandalkan dalam segala hal. Gitu. Iya, dan yang terpenting sih harus bisa nerima anak lo juga. Itu paling Itu penting ya. Poin paling penting ya. Karena kan di mana-mana orang selalu berpikir kalau misalkan sama single parent gitu ya. Kan dia berpikir 2 kali, 3 kali. Tapi kalau misalkan lu memilih seseorang yang single parent, udah pasti dia lebih berpengalaman gitu, bro. Enggak dong. Enggak juga.
Tapi gini loh ya. Ini soalnya harus gua ajak ketawa dulu, Bro. Bos. Soalnya nih saudara gua udah berkaca-kaca matanya ya. Kacamata enggak dong. Semuanya itu terjadi kan atas izin Allah ya. Jadi Betul. pembelajaran aja. Nah, Nggak ada yang itu. disesali sama sekali kalau saya tidak menikah sama dia, saya tidak punya anak sekarang. Betul. Selalu diambil positifnya Selalu. ya. Betul, betul. Jadi pada intinya di sini lo bercerita tentang kalau misalkan di posisi bercerai orang itu kan nggak mau. Nggak Cuma mau. kalau disuruh memilih, Hmm. kalau emang batin kita yang tertekan, Ya. kita lebih memilih bercerai gitu. Seharusnya sih jangan ya, karena perceraian itu kan memang nggak boleh ya. Iya. Nah, seharusnya jangan dikuat-kuatin aja kalau lo bisa kuat gitu. Tapi saat itu ya udah emang dianya juga begitu kan, pergi Iya. gitu ya, pergi. Waktu itu saya pernah sih dia balik lagi, tapi ketika saya ada ngomong satu hal, tapi Iya. dia nggak balik lagi. Oke, apa tuh? Jadi waktu itu saya bilang tabungan saya tinggal 2 juta nih. Oh, Nah, saya nggak bukan orang bego dong. iya. Jadi itu tabungan di BCA. Oh. Kalau di BNI semua orang nggak tahu Oh, kan. Ya udah, dia takut kali. Dia takut dari situ nggak kembali lagi. takut. Ya saya mikir juga. Nggak mungkin saya misalkan uang saya 2 juta saya mau dilepasin gitu kan. Nggak Oh. mungkin dong. Nanti biaya sesar saya gimana? Oh, Iya kan? oke. Saya udah safety. Jadi di BNI Iya, iya. Oke, ada gitu. berarti lo ngetes gitu Ngetes. pas lo mau lahiran. Ya, saya ya, bukan pas ngelahiran, masih hamil. Oh, masih hamil. Oke. Hamil berapa bulan. Iya. Ya, saya bilang begitu dan dia nggak balik-balik lagi. Saya ingatnya begitu, mungkin saya suujon. Tapi Iya. saya pas saya bilang begitu nggak balik. Tapi mungkin saya suujon di situ. Mungkin ada hal-hal lain yang saya juga nggak tahu. Perasaan saya aja. Iya, bisa jadi lah ya, namanya perasaan kan Iya, cuma jadi. diri sendiri yang tahu Iya. gitu. Tapi ya pakai logikanya sih ketika lo dikasih pertanyaan seperti itu, ya harusnya lo berjuang lah. Ibaratnya Berjuang. jangan meninggalkan. Si laki-lakinya ini Iya dong. Ketika Takut. lu takut kali ya. sesar kan mahal, nggak mungkin 2 Mahal. juta. 60 Ya, juta, puluhan iya, juta. iya kan. Dan hamil pasti kan ada 7 bulan. betul, segala betul. macem, Cuma dia gitu. ya udahlah. Intinya mah kurang ada etikat baiknya. Dan mungkin saja dia sekarang bisa dapat pencerahan gitu Iya. kan. Siapa tahu dia bisa berpikir lebih jernih lagi. Saya sih mohon maaf ya kalau saya salah gitu. Saya soalnya takut banget kalau orang sakit hati sama omongan saya itu, saya takut banget. Iya. Ya, Tapi gitu. sebenarnya di sini apa yang lo omongin, apa yang lo ceritain itu kan real life dari lo Real. sendiri gitu Real. kan. Emang real. Dari pengalaman lo. Iya. Tapi takutnya apa yang saya sampaikan yang tadi itu ya, Iya. itu sebenarnya bukan karena itu, mungkin kan. Iya, mungkin gitu. bisa jadi. Bisa jadi. Meskipun 80%-nya begitu gitu atau gimana. Ya, nggak ngerti. Terserah penonton Cupider ya, bisa berasumsi sendiri-sendiri gitu. Lu berpikir seperti apa gitu kan ya dengan pengalaman Yohan ini ya. Buat kawan-kawan Cupider yang pengen kenalan nanti gue cantumin IG-nya. Promo anjir. Oke. Duren. Udah keren. Oh, iya, duren. Iya. Soalnya kadang-kadang saya tuh Gimana, gimana? ada tuh yang apa namanya? Yang lebih muda dari saya gitu. Oh, brondong. Dibilang enggak kok cuma beda setahun gitu, tapi kalau yang ada aja gitu yang itu brondong-brondong gitu. Oh. Padahal kan usia saya nggak mau saya brondong, mungkin kelihatannya masih muda kali ya. Iya, nggak apa-apa tua di umur ya kan, yang penting nggak tua di muka gitu kan. Jadi pada intinya sih buat Yohan ini biar rasa plong aja apa yang lo pengen sampaikan gitu, lo bisa sampaikan di sini gitu. Ya bukan untuk menjelekan, menjatuhkan Tidak, mantan, tidak, tidak sama tidak. sekali tidak. Saya juga tidak menyebutkan mantan namanya siapa. Betul, ya kan mantan dia kan banyak gitu. Enggak dong, suami satu, Bo. Suami satu. Iya, Yang maksudnya itu. mantan pacar Mantan pacar pacar kan banyak, ya kan. Nah, Kalau mantan suami ya satu. satu, baru nikah Itu. sekali. Iya, itu juga cimit. Cerai. Itu juga ya ibaratnya lotre gitu ya, Anda kurang beruntung gitu atau gimana. Banyak orang yang kurang beruntung sebenarnya. Iya Banyak. sih, lo harus bertemu. Orang yang salah sebelum lo dapetin orang yang tepat. Itu udah diungkapin. Iya kan, Iya. kebanyakannya begitu. Kebanyakan yang begitu mudah-mudahan. Jadi syukur-syukur kalau misalkan kita langsung ketemu orang yang tepat. Tapi kan yang namanya kehidupan ya, kita kan selalu ada dua sisi dalam satu cerita. Mungkin kita harus menemukan orang yang salah dulu baru bisa
dapat orang yang benar. Iya. Dan gue di sini ya pengen ngasih ucapan gitu buat lu, semoga dapat jodoh yang baik nih di depannya dari pengalaman-pengalaman yang kemarin yang udah-udah. Karena ketika kita down banget di posisi yang kemarin, otomatis kita nggak mungkin lebih down karena cuma ada ke atas larinya. Ya, kalau udah down banget itu Betul. saya pernah tuh ngalamin, saya tuh di bawah nih. Iya. Saya seneng gitu kalau saya udah paling bawah banget. Ya Allah, ini udah paling bawah banget loh. Karena nggak ada jalan lain kalau udah di bawah boleh naik. Betul. Iya kan? Jadi pas bawah banget. Udah pasrah nih gitu. Iya. Udah nggak gimana nih? Ya udah nggak ada jalan lain kalau naiknya kan mungkin bisa. Iya. Butuh proses. Proses, ya. Menikmati prosesnya juga. Iya Iya kan? Iya. Harus dinikmatin sih. Betul. Iya. Jadi apa yang udah lo alamin ya udah gitu. Oh ya Iya. udah ini pengalaman gua. Iya. Nanti di depan gua udah punya spare loh, ya kan? Iya. Gak mungkin dong gua jatuh di lubang yang sama, gitu kan? Tapi masih speechless sama orang ya. Iya. Cubit kan laki-laki ya. Betul. Kalau nggak nafkahin anak gimana tuh? Wah, Bisa mati dalam dalik. Nauzubillah min dalik gitu ya, Iya. Bro Bos ya. Tadi Bukan kan udah- masalah, iya bukan masalah nggak mampu itu doang, itu kan intinya tuh kenapa gitu. Nah, intinya biar para penonton Fighter semua komen nih, ya kan? Nih gua kasih pertanyaan lagi dan lagi gitu ya. Kalau misalkan ada cowok yang bercerai dan punya anak, terus si cowok ini nggak nafkahin anaknya. Itu gimana pendapat Anaknya, kalian semua? tuh, yang kandung. Anaknya kandung. Kalau istrinya so far so good, nggak Iya apa-apa. bener ya. Nggak Tuh apa-apa ya. nggak usah dinafkahin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah Bisa bercerai gitu. udah bercerai juga. Waktu jadi istri juga ya, nafkahinnya salah-salah gitu ya. Iya, nafkahinnya salah-salah tuh. Nafkahinnya Gimana? salah-salah gitu. Udah bercerai nggak apa-apa. Tapi anak ya tolonglah gitu, kenapa sih? Nggak ngerti. Iya itu makanya. Jadi gua juga berpikir gua nggak sampai apa ya? Pemikirannya nyampe. Iya nggak nyampe gitu maksudnya. Gua tuh nggak sampai gitu. Maksudnya gua aja nggak nyampe kalau misalkan orang tua kandung nggak nafkain anak kandungnya gitu. Iya kan? Kecuali nih lu miskinnya banget bisa jadi. Tapi orang miskin juga jangan salah loh. Dia bisa berusaha mencari. Saya pun pernah loh. Pernah, Nggak punya duit sama sekali. Tapi Betul. saya berjuang. Iya. Kalau berjuang tuh ada aja. Jadi nggak mungkin loh gitu. Iya Jadi sih. bukan itu alasannya. Saya pikir oh, oke nggak ada duit itu alasannya. Betul. Tapi enggak. Ketika saya nggak punya duit pun saya berjuang gitu. Berarti bukan itu. Bukan alasan utama. Bukan Karena alasan utama. nggak Tapi punya duit. niatnya nggak ada. Kalau nggak punya duit Allah tuh pasti kasih jalan loh. Kalau Benar. niatnya benar pasti. Iya sih. Pasti. Kalau misalkan dia ngomong nggak punya duit buat nafkain, bullshit banget ya. Nggak bisa. Nggak, Itu bukan alasan Bukan. menurut. bukan. Tapi Jadi jiwa kebapaannya nggak ada aja. iya sih. Kayaknya bukan bapak-bapak juga gitu. Planet lain nih, planet Namex gitu Bro Bos ya. Pakai rok. Iya bener. Jadi gimana ya? Aduh, kalau misalkan bahas yang kayak begitu tuh kadang gedek sendiri gua, ya kan? Pengen gitu gua jedor-jedorin gitu ya. Tapi nggak pantas juga gua ngejedorin ya kan? Kan kita main halus ya. Saya juga balasnya nggak begitu. Iya maksudnya ngejedorin, Iya. ngejedorin akhlaknya. Mm-mm. Lo tahu dong ya kan? Gue jelasin nih, ngejedorin akhlaknya. Biar akhlak seseorang itu kan dilihat kan dari etikat baiknya gitu. Baru lo punya akhlak yang baik gitu. Kalau misalkan akhlak lo minus ya udah begitu. Dulu pernah sih ada temennya dia nelfon saya gitu. Si itu mau lihat anaknya, seolah-olah saya tuh yang nggak boleh gitu ya. Lihat Iya. anaknya, nggak boleh. Oh iya bener nih. Berarti kalau misalkan dia, oke kita bahas lagi nih mantan lu. Dia pengen ngelihat anak lo, kalian berdua, itu dibolehin kan padahal. Boleh. Nggak ada gua yang bilang, namanya kayak di sinetron gitu kan, drama-drama nggak ada. "Enggak lah, Tapi boleh." hak asuhnya udah di tangan lo ya. Iyalah. Iya, jadi Tangan udah dari pas bayi. perceraian kan udah cerai resmi ya, udah ada surat kuningnya ya. Udah. Asik Pasti tahu ya, gitu udah. surat kuning. Oke. Berarti udah clear ya di agama clear, juga udah udah clear di Ya, jadi pemerintah kan dia juga. juga nggak ada iktikat baik, menceraikan tidak, menafkahi tidak. Akhirnya kan saya yang ngajuin ke Iya, benar. KUA gitu. Itu sekali ketok palu loh. Sekali Sekali doang. ketok palu. Ya karena udah minus gitu kan nggak datang mungkin. Iya.
Karena Oh. waktunya udah jangkanya juga udah lama nggak menafkahi kan. Iya sih. Jadi, oke, sekali lagi lu pengen ungkapin apa sih yang pengen lu ungkapin nih? Tadi kan udah dikasih tahu tuh, suruh sadar. Setelah sadar ngapain gitu loh. Ya setelah sadar ya, maksudnya ya dia juga pastilah ngalamin, karma itu nggak akan pernah lari kemana-mana gitu ya. Apa yang lo tabur itu yang lo tuai. Pasti ngalamin, harusnya ya itu sadar tadi gitu ya. Betul. Karena banyak pembelajaran yang harusnya kita bisa ambil. Iya, maksudnya ya harus sadar lah. Kalau misalkan pasti dia juga ngalamin, jadi apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai kan. Pasti dia Betul. ngalaminnya gitu. Jadi ya udah sadar deh di situ gitu, pembelajaran gitu. Iya ya, semoga sadar dengan apa yang lo omongin nih sekarang gitu. Poinnya sih intinya, lu tuh nafkain anak lo. Lu nggak usah nafkain bini lu. Bini lu masih Enggak, mampu. karena udah bercerai juga, bukan bini lagi kan. Mantan bini Mantan lo bini. maksudnya. Jadi ya itu balik lagi, nggak ada yang Nggak namanya apa-apa lo mantan mau anak. nengok-nengok aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuh udah dipersilahkan tuh. Iya. Mau nengok-nengok aja katanya. Ada etikat baiknya enggak gitu. Silahkan. Silahkan tuh. Udah dibukain pintu gitu loh. Tapi di sini kalau misalkan nih gue tanya lagi nih, lu lebih baik balikan lagi sama mantan atau memilih yang baru nih? Mantan yang ini Iya, tentu tidak lah. tentu tidak. Jangan karena biar kami Dengan jalan kehidupannya masing-masing. kehidupan masing-masing, berbahagia dengan kehidupan masing-masing. Saya mudah-mudahan dapat yang nanti yang saya harapin. Iya, Yang Allah semoga kasih yang gitu. Allah kasih kan yang Iya. lebih baik Amin. pastinya ya. Amin. Benar-benar. Kalau berteman ya nggak apa-apa lah, karena kan biar bagaimanapun anak saya anak dia gitu. Iya, jadi Soalnya anak saya perempuan. Betul. Ada saya punya temen juga anaknya laki-laki, so far so good, nggak masalah gitu. Tapi kalau perempuan iya sih harus ya nanti jadi wali nikahnya di depan gitu atau gimana? Saya sih ya itu juga itu pertama gitu. Tapi saya nggak mikir sejauh itu karena kita nggak tahu nanti besok siapa yang meninggal duluan kan, nggak tahu Oh, iya. gitu. Iya benar. Umur nggak ada yang tahu loh. Umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu loh. Makanya cepet-cepet kalau lu masih punya salah ya lu minta maaf. Gentle. Gitu. Sama anak lo. Iya, bukan kalau sama misalkan gue. kalau lu masih punya salah nih, apa sih ngegerutu gitu ya. Soalnya gini lo ya. Sekarang gini, lu kan udah minta maaf nih kalau misalkan lu punya salah Iya. juga. Gue juga minta maaf. Gue dari dulu juga gue pernah minta maaf. Untungnya gue pernah minta maaf. Oh. Untungnya pernah minta maaf tapi dia nggak mau maafin. Bodoh amat. Kalau itu bodoh amat ya Berbos ya. Dia nggak pernah Jadi mau- ketika dia kita nggak sudah meminta maaf, lo mau maafin apa enggak, gue mah bodoh amat. Yang penting gue udah minta maaf. Simple. Iya. Ya kan urusan dia sama Tuhan dong. Iya. Kan yang penting Iya. kita udah minta Iya. maaf. Iya. Iyalah. Iya. Iya. Emang dia nggak masalah. Salahnya kan lebih banyak sebenarnya Betul. gitu loh. Jadi di sini bukan membahas permasalahannya ya, cuma kalau kita memiliki salah, alangkah baiknya kita minta maaf. Tapi ketika orang itu tidak memaafkan kita, ya udah gitu, urusan mereka, gitu aja. Dan di sini gua tekenin sekali lagi ya, buat para penonton Cufider, lu kalau misalkan nih di posisi wanita nih kan, penonton wanita Cufider nih di posisinya Yohan ini, kayak gimana sih responnya? Pasti kan berpikirnya sama. Hah? Sama dong. Iya. Makanya. Bingung kan? Dan sekarang lu pengen dapetin jodoh yang terbaik dari Tuhan. Iya kan? Pasti. Iyalah. Oke, Itu doa. itu doa. Dan semoga nih lu kedepannya dapet jodoh yang baik. Dan bisa menjalani kehidupan sekarang dan seterusnya dengan lebih baik lagi. Amin. Apa yang lo cita-citakan bisa terkabul, ya kan? Amin. Yang pasti, yang poin terpenting sih kayaknya lu udah dapet anak yang solehah. Itu poin terpentingnya, ya kan? Oke lah, semoga yang terbaik-baik buat kakak gua ini, ya kan? Tuh, cukup dulu nih videonya. Nanti kita lanjut di segmen curhat slow selanjutnya. Oke bro bos, salam slow stand by.